Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kebenaran kami. Hanya Engkau pribadi yang sanggup menyelamatkan hidup kami, Bapa. Engkau Tuhan yang memberikan hidup, memberikan pengharapan buat setiap kami, Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan sama-sama nyatakan Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi kami hidup, kami ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Angkat suara kami, nyatakan dengan iman kami. Ku hidup, katakan saudara, ku hidup bagi-Mu. Ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami, Tuhan. Jauhkanku dari kasih selama ku hidup. Kami mau hidup bagi-Mu, tetap mengenang-Mu. Tapi
benar Tuhan, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Engkau yang memiliki kami Tuhan. Jiwa kami, hati kami, roh kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Biar Engkau jaga Tuhan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya kami tidak jauh daripada Engkau ya Bapa. Dekatkan kami dengan Engkau ya Bapa yang mempunyai kami. Sehingga kami boleh tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami boleh Tuhan melembutkan hati kami. Dan melayakkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, setiap kami di tempat ini mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kau lembutkan setiap kami di tempat ini. Bukakan pikiran telinga kami Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki hati seperti seorang murid yang mau belajar firman-Mu. Yang mau diubahkan oleh firman-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa. Pada sore hari ini, siang hari menjelang sore, saya tidak akan bawakan firman yang berat. Karena saya tahu ini adalah masa-masa yang genting untuk kita gampang terlelap. Tapi saya bersyukur teman-teman di sini mau berjuang mengalahkan jiwa itu sendiri ya. Kalau kata Pak Fengki sendiri bilang, jiwa itu harus kita matikan supaya roh kita yang bangkit. Nah sekarang jiwa kita sudah kita matikan saudara. Ngantuknya itu sudah kita matikan. Supaya apa? Supaya kita boleh mendengar firman Tuhan dan mengerti apa firman yang akan kita dengar hari ini. Amin. Jadi boleh senggol kanan kirinya, fokus 45 menit ke depan. Oke, puji Tuhan. Pada sore hari ini saya akan membawakan firman yang bertema, boleh ditampilkan? Dancing in the rain. Ya, mungkin kita sering dengar ya, dancing in the rain. Artinya apa? Saya percaya ketika kita menari, kayak seperti Bapak Ibu tadi lagi pujian semuanya memuji Tuhan, menari dengan sukacita, saya percaya permasalahan pasti masih ada ya. Ketakutan pasti masih ada, mungkin pergumulan pasti masih ada. Tapi yang Tuhan katakan, walaupun ada masalah, tapi marilah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jadi walaupun kita ada hujan, badai dan sebagainya, kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Allah yang hidup. Amin. Nah, berbicara tentang rain, hujan. Hujan itu saya gambarkan dengan ketakutan. Ya, setiap kita pasti punya ketakutan ya. Ketakutan, mungkin kekecewaan, sakit hati, mungkin juga ya ada segala hal pergumulan, sakit penyakit dan sebagainya. Namun kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, apapun yang menjadi rain atau hujan kita di dalam dunia ini, jangan kita mengecilkan Tuhan kita yang besar dalam hidup kita. Amin. Kita harus hidupkan Tuhan Allah kita. Kita besarkan Tuhan kita. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Baik, puji Tuhan mungkin kita kalau misalnya nggak ada masalah ngomong gampang ya. Kamu harus kuat, kamu harus tetap semangat dan sebagainya. Tapi saya mau katakan apalagi setiap pelayan Tuhan ya. Pelayan Tuhan di tempat ini saya percaya pasti kita sering menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ketika kita melayani dalam kekristenan, jangan sampai kita lupa Bapak Ibu. Mungkin kita sering melayani saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang membutuhkan. Tapi jangan lupa kita untuk melayani diri kita sendiri. Artinya apa? Jangan sampai kita lupa untuk membersihkan setiap sampah yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai kita semangat untuk menyemangati orang-orang yang dalam kesulitan, dalam pergumulan. Tapi ketika kita dalam pergumulan kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Karena saya percaya kita akan belajar dari satu tokoh. Saya nggak akan banyak sejarah karena saya percaya itu sangat memberatkan. Tapi kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa kita pasti kenal ya. Yaitu Daud. Ya, Daud. Saya percaya setiap di sini pasti mengenal Daud. Bukan Pak Daud yang ngurusin STT ya Bapak Ibu. Tapi ini Daud yang ada di Alkitab. Oke, saya percaya ketika Bapak Ibu melihat gambar ini, yang ada di kepala Bapak Ibu apa? Daud dan Goliat. Ya, saya mau katakan ada 3 hujan yang dihadapi oleh Daud di dalam hidupnya. Yang pertama ketakutan ketika dia menghadapi Goliat. Yang kedua tekanan ketika dia menghadapi Saul dalam kejaran Saul karena dia mau dibunuh oleh Saul. Dan yang ketiga hujan yang dihadapi oleh Daud adalah dosa besar ketika dia ada dalam perzinahan dengan Batsheba. Oke, saya percaya kayak kita akan belajar sama-sama saudara karena kisah Daud ini sungguh luar biasa mengajarkan kita sesuatu. Tapi pada akhirnya yang menarik, saya membaca itu di firman Tuhan, Allah sangat berkenan bagi Daud.
Hati Allah itu ada di Daud. Kenapa? Karena kita akan belajar sama-sama. Nah, yang pertama tentang Daud dan Goliat ini berkata tentang ketakutan, fear. Banyak ya ketakutan kita sekarang. Sekarang yang bisnis takut, apalagi yang bisnisnya dengan mata uang asing. Kurs itu kan semakin gak menentu gitu kan. Kadang naik turun yang gak jelas gitu. Tapi saya percaya setiap kita yang bisnis ini pasti ada cuannya lah ya. Amin. Oke. Dalam bisnis kita pasti ada ketakutan. Dalam bekerja ada persaingan juga yang ketat ya. Dalam ngurusin anak, pendidikan anak, pergaulan anak sekarang itu sangat tidak menentu. Pasti ada ketakutan. Anak kita gimana nih? Saya punya anak juga benar-benar saya udah plan beberapa hal gimana supaya menjaga dia dalam pergaulan yang baik, dalam pendidikan yang baik. Apalagi untuk masa depan dia walaupun masih jauh. Karena apa saudara? Sekarang itu kita takut kalau nyari jodoh. Gitu kan ya, takutnya yang wanita itu sebenarnya bukan wanita asli gitu kan. Sekarang itu banyak wanita itu ternyata waria gitu, itu kan bahaya ya. Apalagi sekarang di modifnya tuh bener-bener gak kelihatan. Yang cewek asli aja tuh kadang kalah gitu. Jangan sampai nanti amit-amit gitu ya, anak kita terjerumus dengan yang seperti itu gitu kan. Bagi yang cowok tiba-tiba ternyata dia wanita gitu. Banyak ya kisahnya kalau kita baca di berita gitu ternyata udah nikah, baru tahu kalau pasangannya itu ternyata sejenis gitu, kan lucu juga. Nah, makanya aneh-aneh lah. Terus ketakutan sekarang juga ada lagi ditakut-takuti dengan megatrust yang katanya mau ada tsunami, mau ada gempa dan sebagainya. Saya percaya banyak sekali ketakutan yang ada dalam hidup kita. Namun kita belajar dari seorang Daud. Daud itu saat ketemu Goliat, ketika itu dia sedikit kasih tahu gambaran seorang Daud ini ya saudara. Daud ini orang yang dipandang sebelah mata, bahkan oleh ayahnya. Kalau misalnya saudara baca itu, kadang ayah tuh lupa ada Daud yang lagi menggembalakan kambing domba gitu kan. Karena pekerjaan Daud adalah penggembala. Secara fisik juga Daud bukan seperti rata-rata tingginya orang Israel. Di bawah ya, kecil, mungil gitu. Nah, saat itu dia bertemu dengan Goliat. Goliat ngelihat Daud mau ngelawan Goliat, mungkin diketawain, ya elah ini anak bocah gitulah. Perbandingannya itu jauh banget saudara. Tapi di sini yang luar biasanya, kita akan buka di firman Tuhan, ada ayatnya di sebelahnya, boleh di next slide-nya. Di sini Tuhan katakan, Daud katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang. Ini saya ketika baca firman ini mungkin cuma satu ayat. Bapak Ibu, tapi isinya tuh luar biasa. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Artinya apa? Persenjataan yang dimiliki Goliat saat itu sungguh lengkap, sungguh banyak. Bahkan kalau digambarkan itu Goliat saat itu memakai baju perang ya, yang besi, kepalanya juga yang dari besi yang gak gampang diserang lah. Tapi Daud itu berani Bapak Ibu. Daud yang kecil yang cuman bawa paling kayak kalau gampangnya ngomong ketapel atau cuman tongkat yang biasa dia seorang penggembala itu ngusir-ngusir hewan di pinggir jalan ketika dia lagi menggembalakan. Tapi dia punya iman, dia punya kekuatan, dia punya keberanian. Karena apa? Yang saya baca ini sungguh luar biasa. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi saya ketika baca firman ini, saya baca 3 kali dan saya mendapat kekuatan yang baru saudara. Kenapa? Ketakutan kita banyak sekali. Ketakutan kita banyak sekali saya percaya. Keraguan kita, mungkin sesuatu hal yang membuat hati kita gak tenang. Tapi Daud ketika mungkin melawan Goliat secara daging ya, secara logika lah, aduh aku juga kayaknya gak bisa ini. Mungkin ketika dia maju ada berpikir untuk adalah aku mundur aja gitu kan. Tapi enggak, Daud tetap maju berani melawan seorang Goliat. Karena apa? Karena yang Daud bawa adalah nama Tuhan, Yesus Kristus. Sama dengan hidup kita saudara. Saya percaya ketakutan kita ada tapi ingat Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Kita jangan pernah lupa bahwa di belakang kita ada backup. Ada backingan. Kita kalau punya backingan kan happy banget ya. Kalau kita punya backingan tuh kayak mau ngapain aja ya, tenang gitu kan. Ya udahlah ada backingannya, ada apa-apa, lempar aja ke belakang gitu. Nah sama dengan hidup kita. Tapi ingat, jangan artinya kita mau semena-mena dalam hidup kita. Nanti Tuhan juga ngampuni kita, jangan kayak gitu. Itu namanya menantang Tuhan. Ya, artinya apa? Ketika kita ada masalah, kita percaya bahwa pasti ada jalan keluarnya. Amin. Oke, yang kedua, kita belajar ketika Daud sudah melawan Goliat,
ada upah yang didapat Bapak Ibu. Ketika kita melawan ketakutan, ketika kita mengalahkan keraguan, ketakutan dalam hidup itu, ada upah yang kita dapat pastinya, yaitu promosi dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ketika Daud sudah mengalahkan Goliat, nama dia semakin terkenal di bangsa Israel. Ya, nama dia termasyur, nama dia dipercaya, bahkan dia mendapatkan jabatan khusus di kerajaan. Itu artinya apa? Ketika kita mau bersama dengan Tuhan, melawan setiap ketakutan kita, berjalan dengan Tuhan, melewati setiap tantangan dalam hidup kita, saya percaya Tuhan akan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Asal saudara sudah siap mentalnya ya. Oke, ada satu firman lagi di 1 Samuel 17 ayat 15. Dikatakan tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Selalu pulang. Artinya apa? Dia tidak pernah lupa akan tugas dia, Bapak Ibu. Sama dengan kita. Saya percaya kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan penyertaan oleh Tuhan. Jangan kita lupa untuk kembali kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Jangan sampai kita dikatakan kacang lupa kulit. Jangan sampai ketika Tuhan sudah mempromosikan kita, Tuhan sudah menolong kita, sudah membantu kita. Kita akhirnya dulu mungkin ketika kita masih belum ada apa-apa, kita rajin banget pelayanan gitu ya. Dari pagi sampai malam, kalau misalnya kata Civince itu tim AM to PM gitu. Dari pagi malam sore semuanya di gereja untuk melayani Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati mungkin sudah diangkat derajatnya oleh Tuhan. Jangan sampai kita lupa untuk melayani Tuhan. Tapi kita belajar dari Daud. Ketika dia sudah dipromosikan oleh Tuhan, dia tetap setia untuk tugasnya melayani Tuhan. Amin. Oke, berikutnya ketika nama Daud sudah semakin terkenal. Saat itu Saul menjadi raja. Ada lagi ternyata hujan dalam hidupnya Daud. Kita buka next slide. Nah di sini hujan kedua dalam hidup Daud. Ya, di sini saya gambarkan ketika Daud lagi main kecapi, Saul itu mau membunuh Daud. Kenapa? Karena saat itu kita buka ayatnya di berikutnya, di slide berikutnya. Oke, 1 Samuel 18 Bapak Ibu ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Jadi saat itu setiap kali kan mereka pergi perang. Ketika kembali Daud itu sudah diangkat menjadi pasukan perang juga. Nah saat kembali sama Saul, Raja Saul, orang-orang Israel bersukacita, bernyanyi gitu ya, bersukacita seperti merayakan sesuatu. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah di sini mulai rasa iri hati, rasa bencinya Saul. Karena apa? Karena Saul merasa dibandingkan sama orang yang ya belum ada apa-apanya. Seorang raja dibanding-bandingkan dengan kalau dibilang masih juniornya gitu kan. Dia di ayat ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Berarti sangat marah Saul dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi saya ceritakan di awal tadi ketika Saul mendengar bahwa seruan orang Israel itu sudah memuji-muji Daud lebih daripada memuji Raja Saul, akhirnya Saul marah. Nah di sini saudara, terkadang kita secara nggak langsung itu ada iri hatinya. Terkadang kita itu secara nggak langsung ada ada tersinggungnya. Tapi jangan sampai sampah iri hati, tersinggung itu terus lama-lama ada di hati kita. Karena kalau kita nggak bersihkan, seperti Saul. Dikatakan yang pertama itu dia marah. Ketika marah, akhirnya apa? Dikatakan di situ dia mendengki. Ketika mendengki saudara, dia akhirnya mau menghalalkan segala cara untuk menghabisi Daud. Nah saat ini saudara, dosa kecil kalau kita diamkan akan menjadi dosa yang lebih besar. Ketika dosa besar itu ada,
dalam hati kita. Hati nurani kita itu akan sangat tertutup. Akhirnya apa? Makanya sekarang banyak orang yang berani tega menipu sesamanya, bahkan menipu orang tuanya, bahkan menipu orang yang sudah membantunya, atau menipu orang-orang yang sebenarnya sedang kesusahan tapi mau ditipu. Itu karena apa? Hati nuraninya itu sudah ketutup. Dengan apa? Dengan sampah-sampah itu. Dengan kebencian, amarah, sakit hati dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita saat ini ketika kita membaca firman ini, jangan sampai hidup kita seperti Saul, saudara. Jangan sampai kita seperti Saul yang membiarkan amarah di dalam hati kita itu berkobar-kobar. Sehingga karakter Kristus itu hilang di dalam hidup kita. Kalau kita membiarkan amarah kita berkobar-kobar, akhirnya apa? Kita kehilangan master key yang ada di dalam diri kita. Oke, kita belajar jangan sampai kita membiarkan setiap kebencian, setiap amarah, dosa dalam hati kita, tapi biar roh Allah yang terus mengembara dalam hati kita. Karena apa? Di ayat yang ke-10 akhirnya dari sini Saul mulai berpikir untuk membunuh Daud. Ingat, Daud itu adalah orang yang diurapi oleh Allah. Jangan sampai kita macam-macam sama orang yang diurapi dengan Allah. Sama dengan kekristenan kita. Siapapun pemimpin kita, siapapun gembala kita, koordinator kita, harus kita hargai. Jangan sampai kita, walaupun kelihatan ada kekurangannya, jangan sampai kita malah menjadikan itu sebagai topik pembicaraan. Tapi kita doakan apa yang menjadi kekurangan daripada pemimpin kita. Supaya apa? Supaya Tuhan sendiri yang mengubahkan mereka. Amin. Nah di sini yang sebenarnya Saul itu mau membunuh Daud berkali-kali. Yang pertama ketika Daud lagi main kecapi, Saul itu mau pura-pura kayak mabuk, saudara. Itu minum, terus kelihatannya itu dia mau seperti orang mabuk yang melemparkan tombak ke Daud. Tapi 2 kali Daud itu menepis tombak itu, gak kena. Karena apa? Saya percaya ketika kita diurapi oleh Tuhan, ketika kita juga dijaga oleh Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekali-kali musuh kita tidak akan pernah menghabisi nyawa kita. Dan kita akan aman di dalam naungan Tuhan. Amin. Nah di sini yang kedua, saat itu akhirnya gak berhasil, Saul berpikir bagaimana nih saya juga bisa menghabisi Daud. Ya, kalau misalnya orang udah ada kebencian, udah ada dendam, gak berhasil, dia itu akan gak berhasil plannya untuk memusnahkan musuhnya, terkadang itu dia bisa lebih ganas lagi, saudara. Nah yang kedua itu ketika itu akhirnya Saul memberikan anaknya untuk Daud dinikahkan gitu. Jadi Daud diangkat menjadi menantunya gitu kan. Tapi ketika Daud diangkat menjadi menantunya, plannya Saul itu sebenarnya mau jadikan dia pasukan paling depan ketika penyerangan terhadap musuh. Sehingga apa? Sehingga nanti backingannya itu dibilang gak usah ngebantuin Daud, biar dia mati aja dalam peperangan gitu kan. Tapi akhirnya berapa kali dia dalam peperangan pun Daud selalu dilindungi Tuhan. Bahkan dia memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Maka daripada itu mungkin kita berpikir bahwa terkadang persaingan itu sangat ketat. Banyak orang-orang yang mau menjatuhkan kita dalam bisnis, dalam apapun juga ya. Tapi kita percaya ketika kita terus dekat dengan Tuhan, ketika kita cinta kepada Tuhan, saya percaya Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita bahkan kehilangan nyawa kita karena musuh kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, saudara. Oke, jadi kita percaya Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan dan walaupun orang yang diurapi Tuhan pun tidak lepas daripada hujan-hujan di dalam hidupnya. Ya, dan kita mau baca di 1 Samuel 23 ayat 15. Di slide berikutnya. Oke, di sini ketika Saul tidak berhasil membunuh Daud dan Daud pun sadar bahwa Saul itu semakin mau mengincar nyawanya, dia lari. Dia lari dalam dia bersembunyi. Dia bersembunyi sampai akhirnya dia mendapatkan 2 kesempatan sebenarnya. Daud itu memiliki 2 kesempatan untuk menyerang Saul. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, sebenarnya kalau misalnya kita udah dijahatin orang, kadang kita berpikir, awas ya, nanti saya balas gitu kan. Balasnya mungkin harus pembalasan lebih kejam gitu kan. Tapi enggak, Daud itu walaupun sudah tahu mau dibunuh sama Saul, tapi Daud itu tetap meluputkan kesempatan untuk membalas atau membunuh Saul. Yang pertama itu, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Saat itu ada kesempatan untuk menyerang Saul. Tapi
Daud itu menghadang pasukannya. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Jadi saat Saul tidur dalam kelemahan ya. Yang kedua, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah di sini Daud mau ada kesempatan lagi untuk membunuh, tapi dia berkata kepada Abisai itu, jangan, ini orang diurapi Allah. Dan kata-kata terakhirnya apa? Demi Tuhan yang hidup niscaya Tuhan akan membunuh dia. Ini bukan kata-kata sumpahan sebenarnya, tapi kata-kata yang lebih berpasrah. Kalau kita dalam kesempatan misalnya untuk membalas seseorang itu jangan kita pakai. Walaupun orang itu mungkin sudah mengecewakan kita atau merugikan kita dengan sangat. Karena apa? Daud percaya nanti akan ada satu saat Tuhan yang akan menghajar dia. Tuhan yang akan membalaskan segala sesuatu sesuai dengan perbuatan orang itu. Jadi jangan kita yang mengambil alih tugasnya Tuhan. Jadi saya percaya ketika dalam hidup mungkin Bapak Ibu di sini udah merasakan asam garam dunia ya. Merasakan juga perjalanan dalam Tuhan itu ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan itu pasti selalu ada dalam hidup kita. Sama dengan Daud saudara. Sampai pada akhirnya Saul itu mati ketika perang. Tapi dia mati masih gengsi saudara. Dia itu mati gak mau mati di tangan musuh. Dia ambil pedang, dia punya bawahannya, dia tusuk pedang dia sendiri. Supaya apa? Karena gengsi itu. Itu artinya apa? Bunuh diri ya. Jangan sampai kita seperti itu. Sayang saudara. Dan kita percaya kita harus belajar seperti Daud. Walaupun terhimpit dalam pressure, dalam tekanan hidup. Kita percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, seperti tapi tekanan yang kita bikin itu jangan sampai karena ulah kita ya Bapak Ibu. Sekarang itu banyak orang bikin ulah. Tekanan yang mereka miliki itu karena dikejar-kejar apa? Pinjol. Ya. Kadang dikejar pinjol itu kan juga tekanan ya, tidur gak bisa, makan gak bisa, itu apa? Itu ulah sendiri. Jadi jangan berulah lah saudara. Karena tanpa kita berulah nanti ada tantangan juga dari Tuhan yang akan datang dalam hidup kita. Oke, yang berikutnya kita akan belajar hujan daripada Daud ya, yaitu dosa. Ya, dosa. Yang saya menarik dari cerita tentang Daud dan Batsheba ini adalah ternyata kalau kita bacakan Daud itu dekat dengan Allah, Daud itu penyembah Allah, terus Daud itu selalu di dalam Mazmur ya, Daud itu benar-benar cinta akan Tuhan. Bahkan dia itu lebih memilih berdiam di rumah Tuhan seumur hidup dia gitu kan. Berarti artinya dia itu benar-benar punya hubungan yang baik juga dengan Tuhan. Dan bahkan Tuhan memberkati dia itu luar biasa. Tapi ternyata orang yang punya level rohaniat tinggi pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan sampai kita yang belum ada apa-apanya dibanding Daud mau mencobai diri kita sendiri saudara dengan dosa. Karena apa? Daud ini jatuh ke dalam dosa bersama dengan Batsheba gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Daud itu kan punya istri banyak gak apa-apa. Tapi masalah ini istri orang gitu ya. Jadi ini beda dan itu zaman dulu. Zaman dulu orang nikah berapa kali tuh ya. Ya mungkin karena mau menggenapi firman Tuhan yang katanya memenuhi bumi gitu kan ya. Beranak cuculah dan memenuhilah bumi. Tapi sekarang anak cucu kita udah banyak Bapak Ibu. Jadi terkadang kalau lihat di Jakarta aja populasinya semakin meningkat. Apalagi kalau kita ke China gitu kan yang paling besar gitu. Nah di sini udah gak berlaku lagi sebenarnya ya punya istri banyak. Jadi Tuhan katakan istri satu aja. Satu aja susah ya. Ya enggak Bapak? Enggak ya, enggak susah ya. Karena kita itu penolong Bapak. Jadi tolong kasihanilah kita. Oke, jadi di sini kita belajar bahwa ketika Daud jatuh ke dalam dosa ini, karena apa? Karena dia tidak bisa menahan nafsunya. Jangan sampai kita juga jatuh ke dalam pencobaan yang kita coba-cobai sendiri ya. Jadi semuanya pasti ada etikanya. Ketika kita sudah berkeluarga, ketika sudah memiliki pasangan, pasti setiap pergaulan kita pun ada batasan-batasannya. Jangan mencobai diri sendiri. Oke, dan kita tahu Bapak Ibu ketika Daud dan Batsheba itu jatuh ke dalam dosa, akhirnya dia mencurahkan lah ya, namanya mengorbankan nyawa yang tidak bersalah, yaitu Uria, suami daripada Batsheba. Tuhan itu sebenarnya menghukum mereka. Ya, bukan berarti Tuhan memang menyayangi Daud,
Tapi walaupun sesayang-sayangnya seseorang kepada anaknya, ketika anaknya salah itu pasti ada hukumannya. Ya, kalau kita tahu anak daripada Daud dan Batsyeba itu juga mati. Dan karena Daud itu benar-benar sayang banget sama Tuhan, dia itu sebenarnya pengen bangun bait Allah, saudara. Tapi Tuhan bicara kepada Daud, Tuhan bilang itu, kamu tidak akan pernah membangun bait Allah dengan tanganmu yang penuh darah. Ya, artinya apa? Kadang ada sesuatu ketika kita berbuat dosa, kita sadar Tuhan pasti terima kita. Benar ya? Ketika kita kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti terima. Tapi setiap dosa, setiap kesalahan pasti ada akibatnya. Ada konsekuensi yang harus kita terima. Tapi ketika kita menerima konsekuensi itu, jangan sampai kita baper, saudara. Ya, kalau misalnya dicatat, Daud itu nggak ada menyatakan dia marah kepada Tuhan karena anaknya mati. Nggak ada dicatat bahwa Daud itu marah kepada Tuhan atau menyembah berhala jadinya karena dia tidak diizinkan untuk membangun bait Allah. Enggak. Tapi Daud tahu bahwa itu adalah konsekuensi daripada dosa yang dia buat. Akhirnya apa? Akhirnya akhirnya anaknya, ya, Raja Salomo yang membuat banyak bait Allah di zaman itu. Nah, di sini kita percaya dalam hidup kita, ketika Tuhan menegur kita, kita harus kembali kepada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa dosa kita pasti ada konsekuensinya, kita harus terima dengan dewasa. Jangan sampai malah kita ngambek kepada Tuhan. Tuhan, aku kan udah bertobat, kenapa aku masih terima ganjarannya? Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, saudara. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya percaya hidup kita akan pelan-pelan dibawa naik oleh Tuhan. Nah, ketika itu Daud sama seperti Daud, ketika dia membunuh Uria, sebenarnya dia itu hatinya sudah merana, saudara. Kalau dibaca di Mazmur 51, hatinya dia tuh udah gak tenang. Dia tahu dia itu berdosa. Dia tahu apa yang dilakukan itu salah di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya dia menuliskan banyak kata-kata yang ada di Mazmur. Bagaimana dia juga gundah gulana hatinya karena tahu Tuhan itu gak berkenan di hadapan dia karena dosanya. Di ayat 51 ya dikatakan, yang ayat 2-3, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dia tahu dia bersalah. Jadi ketika kita saat ini tahu apa yang kita lakukan salah, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mungkin kita masih ada dosa-dosa yang tersembunyi, saudara. Saya percaya serahkan kepada Tuhan. Ngadu kepada Tuhan apa yang menjadi kelemahan kita. Supaya apa? Tuhan yang bisa memampukan kita keluar dari dosa itu. Dan ayat yang ke-8, nanti saudara di rumah boleh baca ayat yang pertama sampai yang terakhir, tapi saya ambil poin-poin utamanya aja. Jadi yang pertama, Daud ini sadar akan kesalahan dia. Dan yang kedua di ayat 8, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Artinya apa? Dia melarat, saudara. Dia itu hatinya gak tenang, saudara. Ketika dia melakukan kesalahan membunuh Uria, sebenarnya dia itu benar-benar orang kalau ngelakuin kesalahan, saya percaya kayak dikejar-kejar, rasa bersalah itu sangat-sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Apalagi orang yang sempat membunuh manusia yang gak bersalah, orang yang gak berdosa. Itu benar-benar hatinya kalau dikatakan tulangnya itu seperti remuk. Berarti betapa saat itu Daud itu merasa sangat berdosa. Ya, betapa saat itu Daud itu merasa sangat bersalah. Tapi kembali lagi, Daud tahu dia salah dan dia berani untuk mengakui kesalahan kepada Tuhan dan dia juga mau berjanji untuk memperbaiki hidupnya. Dan sampai akhirnya Daud katakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ini saya ketika baca ayat ini, di ayat yang berikutnya juga supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini saya mengingat bahwa kadang pembicara-pembicara atau pendeta-pendeta yang ada di gereja Bes itu memiliki background yang ya kalau dikatakan dunia itu kelam ya saudara. Kalau kita tahu beberapa pembicara juga punya background bukan yang orang suci dari lahir gitu, bukan yang dari kecil nggak ada yang bagus lah backgroundnya, itu enggak. Tapi terkadang Tuhan itu memakai orang-orang yang memiliki background kurang bagus untuk apa? Untuk ini loh saudara, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan. Supaya kita jadi kesaksian hidup
orang-orang yang masih dalam pelanggarannya, masih dalam zona hitamnya, supaya apa? Kembali kepada Tuhan. Saya percaya ada satu pembicara juga yang dulunya pemakai narkoba, Bapak Ibu kalau tahu, itu dulunya dia pemakai narkoba yang parah sekali, sampai waktu melayani aja dia sebenarnya masih toe itu ngumpet-ngumpet pakai obat terlarangnya, sampai mungkin lagi nge-high gitu ya sambil nyanyi singer gitu. Tapi dari situ bukan berarti kita menolak mereka, karena kan nggak ketahuan juga ya Bapak Ibu. Kalau ketahuan mungkin gembalanya pasti udah inilah nggak ngebolehin. Tapi karena diem-diem. Tapi akhirnya apa? At the end Tuhan memakai dia, membuat dia benar-benar sadar dan hidupnya berbalik 100%, pokoknya berbalik 180 derajat. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai akhirnya dia boleh melayani banyak orang, dan dari pengalaman itu menjadi berkat orang-orang yang masih dalam hidup yang tidak baik itu, menguatkan mereka bahwa kamu tuh bisa berubah loh. Bahwa orang-orang yang sekarang masih dalam keterpurukan itu bisa berubah. Yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan. Amin. Dari situ jangan sampai kita merasa kecewa atau merasa minder, saudara. Aku kan banyak kekurangannya, kayaknya aku belum pantas di hadapan Tuhan. Mungkin kita ngerasa bahwa aku belum, pasti gak bisa lah ikut 100% mega project karakter Kristus. Udahlah, hidupku gini-gini aja. Jangan. Karena kita apa? Kita punya Tuhan yang memampukan kita. Amin. Oke, poin terakhir ya Bapak Ibu. Saya mau bagikan beberapa hal kenapa Daud itu bisa benar-benar tetap dicintai Tuhan. Dan kenapa Daud itu bisa berbalik dan memiliki semangat untuk berubah hidupnya. Itu ada di ayatnya yang Mazmur 27 ayat keempat. Daud itu cinta akan Tuhan dan selalu menaruh harapan kepada Tuhan, saudara. Di ayatnya yang keempat, Mazmur 27. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini adalah keinginan Daud, saudara. Jangan ditiru sekarang ya, gak boleh kita tinggal di rumah Tuhan di gereja ini sampai malam nanti kita diusir sama orang CP gitu kan. Tapi di sini maksud saya adalah Daud adalah seorang yang mau menikmati bait Tuhan. Artinya apa? Menikmati kasih Tuhan. Ketika kita mau menikmati kasih Tuhan, itu gambarannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu dulu masih zaman pacaran gitu kan, pasti suka ngapel ya, suka ketemu sama pasangannya. Kayaknya kalau ketemu sama pasangannya berjam-jam lama-lama tuh nggak apa-apa gitu. Ya kan, malah semakin lama semakin bagus. Kalau bisa hujan badai aja di luar gitu, biar gak pulang-pulang. Itu artinya sama seperti kita. Ketika kita cinta dengan Tuhan saudara, pasti kita menikmati hadirat Tuhan. Ketika pujian, ketika kita menyembah Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, bukan garuk-garuk, badan nih kapan sih firmannya selesai gitu kan ya. Ketika pujian bukan cuma gini-gini doang gitu, tapi ikut menikmati kasih Tuhan, ikut menikmati bait Tuhan. Karena apa? Karena dari situ saya percaya Tuhan akan berbicara atau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena cinta kita kepada Tuhan, ya seperti pacaran itu pasti kita kalau misalnya lama-lama itu kan pasti mau mengenal pasangan kita. Gak mungkin kita lama-lama cuma diem-dieman doang, main HP masing-masing kan gak mungkin. Tapi ngobrol dengan pasangan, ngobrol juga mungkin dengan keluarganya, mempererat hubungan sama dengan kita dengan Tuhan. Daud itu suka berdiam di rumah Tuhan karena apa? Dia mau mengintimkan hubungan dengan Tuhan. Sama dengan kita saudara. Saya percaya kita mau membangun hubungan intim dengan Tuhan itu sekarang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita bisa. Bahkan ketika kita mau mendengar firman Tuhan, zaman dulu harus ke gereja atau dengar rekaman gitu kan. Sekarang online udah bisa. YouTube udah bisa. YouTube Gereja Best ya yang tadi ditampilkan, boleh di follow kalau yang belum di follow. Best Church ya. Nah di sini kita percaya bahwa Tuhan itu semakin dekat dengan kita. Nah sekarang respon kita yang bagaimana saudara? Apakah kita mau merespon keinginan Tuhan untuk lebih dekat dengan kita? Apa kita hanya mau kacangin Tuhan aja dalam hidup kita? Tapi saya percaya ketika kita mau merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita akan lebih baik lagi di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir, nah di sini kita akan baca, tolong dibuka Mazmur 1 ayat 2 sampai 6. Dan kita akan baca sama-sama karena ini adalah poin terakhir yang paling penting menurut saya. Kenapa Daud itu bisa hidupnya pulih?
dalam Tuhan. Karena apa? Karena Daud itu suka Taurat Tuhan, saudara. Taurat Tuhan itu berkata firman Tuhan. Dikatakan, boleh dibaca juga dalam hati Bapak Ibu ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bayangin. Bukan cuma tugas pendeta sebenarnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi setiap kita yang mau dekat dengan Tuhan. Yang mau menikmati hadirat Tuhan. Menikmati bait Tuhan. Sebenarnya yang mau membangun relasi dengan Tuhan lebih dekat lagi sebenarnya kita. Kita yang harus kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Berikut ya. Nah di sini tadi kan kesukaannya adalah firman Tuhan. Hendaklah kita mencintai firman Tuhan lebih dari apapun juga saudara. Karena apa? Karena ketika kita cinta akan firman Tuhan, kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan lebih cinta dekat dengan Tuhan. Dan tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, keinginan Tuhan. Dan kita apa saudara di ayatnya di sini? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mau menyerahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan akan memakai kita menjadi orang-orang yang diberkati. Bukan untuk kepentingan kita pribadi saudara. Tapi untuk membantu orang-orang juga yang di sekitar kita. Memberkati orang-orang di sekitar kita. Ayat berikutnya. Bukan demikian orang fasik, jangan kita seperti orang fasik saudara. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Artinya apa? Ketika saya percaya kita harus menjadi orang yang cintakan Tuhan. Sehingga kita diberkati Tuhan. Namun jangan sampai kita menjadi orang fasik. Orang yang tidak mau terima teguran. Orang yang tidak tahan dalam penghakiman. Orang yang ketika mau dikasih tahu lebih baik lagi. Akhirnya malah sakit hati, mundur, kabur dari gereja. Jangan sampai kita seperti itu saudara. Saya percaya kita harus dikuatkan dalam firman Tuhan. Ketika ada orang yang mau menegur kita, ambil positifnya. Karena apa? Karena itu untuk membangun kita. Dan mari kita sama-sama upgrade diri kita. Melayani diri kita supaya apa? Kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya undang pemusik, boleh menyanyikan lagu yang terakhir. Saya percaya Bapak Ibu dalam hidup kita akan banyak sekali hujan yang datang ke depannya. Karena di Alkitab pun berkata akhir zaman itu semua akan semakin susah. Tapi ingat ketika kita punya pengharapan, kita punya pegangan yang pasti. Pegangan yang kokoh yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah takut lagi akan apapun juga. Tugas kita satu, memperkuat iman kita. Meneguhkan iman kita. Amin. Ketika kami hidup, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami hidup masih menyenangkan hati kami. Ampuni kami Bapa, kalau kami hidup masih sering Tuhan melukai hati-Mu. Ajar kami sungguh-sungguh dalam Engkau Tuhan. Ajar kami fokus Tuhan akan keinginan Engkau dalam hidup kami. Biar kami boleh merubah Tuhan setiap paradigma kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Biar kami boleh berubah Tuhan. Dan hati nurani kami boleh Engkau murnikan ya Bapa. Sehingga kami boleh peka Tuhan akan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, banyak sekali ketakutan, keraguan Tuhan dalam hidup kami. Namun kami percaya ketika kami menyerahkan semua ke dalam Engkau. Dan kami berjuang semaksimal mungkin. Kau akan memampukan kami Tuhan melewati semuanya. Kau sertai setiap kami anak-anak pun di tempat ini ya Bapa. Yang memiliki pergumulan baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam kesehatan, keluarga. Kau pulihkan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh Engkau pakai untuk memberkati orang-orang di sekitar mereka. Boleh Engkau pakai Tuhan untuk menjadi contoh hidup, kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar mereka. Beri kekuatan kepada mereka ya Bapa. Beri kedamaian Tuhan dalam setiap hubungan mereka dengan keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Sehingga dalam hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Namun hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap anak-anak di tempat ini. Sehingga mereka boleh mengerti firman-Mu. Dan mereka boleh menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat, kiranya Tuhan memberkati mereka. Semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak
terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana engkau percayakan itu gereja blessing in the spirit. Kami tak lupa berdoa juga persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima, membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini selalu berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan karena hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari jemaat jadi kasih Tuhan yang mencintai Tuhan dimanapun engkau berada. Dekapkan kedua tangan di dada. Kata firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali untuk menjemput gereja dan umatnya yang selalu berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam semuanya Roh yang kudus yang membuat hati kita selalu berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan masuk dalam cobaan, tapi lepaskan dari Tuhan. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena